Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Milda. Saya dari kelas 11 IPS SMA Al-1 Tulab. Saya di sini akan mempresentasikan kerangka KTI dari Bahasa Indonesia, bimbingan dari Bapak Slamet Haryono. Kerangka menulis karya ilmiah, susunan yang sesuai dalam menulis karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, dan lainnya. Karya tulis ilmiah jelas berbeda dengan jenis-jenis karya tulis lainnya yang bersifat non-ilmiah seperti novel, cerpen, dan sebagainya. Karya ilmiah menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan karya tulis non-ilmiah biasanya menggunakan gaya bahasa yang gaul, terkadang alay kalau kata anak zaman now, tapi tidak semua. Karya tulis ilmiah harus memuat pembahasan yang faktual objektif. Maksudnya adalah harus ada kesesuaian antara fakta yang ada dengan objek yang diteliti. Jelasnya, apa yang ditulis dalam karya ilmiah haruslah sebuah fakta dan dapat dibuktikan dari hasil penelitiannya. Kemudian, karya tulis ilmiah harus menggunakan metode penulisan dan harus sistematis. Maksudnya adalah tulisan kita harus menggunakan metode tertentu dan teratur serta terkontrol, sehingga nantinya pembahasannya tidak akan meluber ke sana kemari. Karena berbeda dengan karya tulis non-ilmiah yang lebih bersifat bebas, karya tulis yang bersifat ilmiah memiliki kerangka penulisan dan aturan penulisannya tersendiri. Berikut akan dipaparkan tentang kerangka karya tulis ilmiah. Kerangka penulisan karya tulis ilmiah pada umumnya berisi bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. 1. Pendahuluan berisi tentang latar belakang. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam suatu rencana penelitian harus diteliti, pentingnya permasalahan tersebut, serta membahas pendekatan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Biasanya bentuknya ada beberapa pertanyaan. Letaknya di awal karya tulis ilmiah, tepat setelah penjelasan latar belakang dalam karya tulis. Pertanyaan tersebut adalah permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam karya ilmiah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian itu merupakan rumusan kalimat yang berisi keinginan penulis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Misalnya, tujuan penelitian adalah agar pembaca dapat mengerti dan memahami cara memilih calon presiden dan wakil presiden dengan benar saat pemilu. Sedangkan manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaiannya tujuan. Contohnya, anggap saja judul penelitiannya adalah pengkajian terhadap kesalahan dalam proses memilih dan adanya golput dalam pemilu. Dengan dicapainya tujuan penelitian seperti disebut di atas, maka manfaatnya adalah masyarakat dapat memilih dengan cara yang benar dalam pemilu dan mengurangi jumlah golput dalam pemilu. Contohnya sederhana seperti itu. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan pengkajian terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Metode penelitian yang dapat digunakan seperti metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif. Tergantung bidang apa yang ditulis, seperti penelitian hukum, maka digunakan penelitian normatif dan penelitian empiris. Yang kedua, tinjauan pustaka. Memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan. Mengungkapkan hasil dan metode penelitian dari pustaka lain yang mungkin belum diketahui yang meneliti hal serupa.
Intinya di sini berisikan fakta-fakta yang ada dalam berbagai referensi atau pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian. Dan yang ketiga, hasil dan pembahasan. Berisi penjelasan atau uraian tentang hasil penelitian yang mencangkup segala aspek terkait dengan penelitian dan pembahasan, yaitu membahas keterkaitan faktor-faktor dari data yang diperoleh. Kemudian, menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah. Dan yang keempat, penutup. A. Simpulan. Biasanya berisi jawaban dari rumusan masalah, yaitu hasil penelitian yang diuraikan dalam pembahasan yang diambil intisarinya sebagai sebuah kesimpulan. Yang B. Saran. Dikemukakan dengan mengaitkan temuan dalam simpulan dan usahakan menyertakan jalan keluarnya. Bagian-bagian yang disebutkan di atas merupakan bagian-bagian inti saja dari kerangka karya ilmiah, biasanya dalam bentuk BAB. Untuk lebih lengkapnya, kerangka karya ilmiah terdiri dari 1. Judul, 2. Kata pengantar, 3. Abstrak, 4. Daftar isi, dan 5. Pendahuluan. Pendahuluan ada 4, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian. Dan yang keenam, tinjauan pustaka. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan. Dan kedelapan, penutup. Penutup ada 2, yaitu simpulan dan saran. Dan yang kesembilan, daftar pusaka.